Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya. Sebelumnya kita Syarah Nawawiyah ini mulai hijrah ke Madinah ya, dalam perjalanan, dan sudah sampai di tahapan itu. Kemudian tahapan pertama kondisi keadaan ya atau aktual di Madinah ketika berhijrah itu sudah kita baca waktu yang lalu. Kemudian di situ pun ada 3 golongan, diantaranya itu para sahabat yang merupakan orang-orang pilihan ya. Yang kedua ada juga kaum musyrikin. Ini para sahabat ada, tapi ada juga orang kaum musyrikin. Kemudian yang ketiga itu orang-orang Yahudi. Jadi ada tiga kelompok golongan tuh. Nah itu problem juga itu, ya kan? Ya, problem yang pertama itu ya itu orang-orang bukan problem. Jadi orang yang golongan pertama itu para sahabat. Para sahabat itu yang masuk Islam waktu di Mekah. Ya, dia nunggu-nunggu kan. Sedangkan orang-orang yang Nasrani juga udah ada juga di situ. Kemudian orang Nasrani ini lambat laun mereka ragu-ragu masuk Islam apa enggak. Akhirnya sih masuk Islam dengan terpaksa. Karena dia bingung mau masuk Islam apa enggak ya, kemarin dijelaskan seperti itu. Nah, ini kelompok yang ketiga ini yang belum kita bacakan yaitu kelompok Yahudi. Ya, mereka pada mulanya menyeberang hingga ke kawasan Hijaz pada masa penindasan kaum Assyria dan Romawi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mereka ini sebenarnya adalah kaum Ibrani, akan tetapi setelah lari ke Hijaz melebur dalam kultur Arab, baik dalam pakaian, bahasa maupun kebudayaan. Bahkan nama kabilah atau nama-nama mereka berubah menjadi kearab-araban. Bukan itu saja, antara mereka ada bangsa Arab ya, yang telah jadi mereka pernikahan dengan persembahan. Hanya saja mereka masih menjaga ketat fanatisme kebangsaan mereka, dan sesungguhnya dapat dipastikan bahwa mereka belum berasimilasi dengan orang-orang Arab tersebut. Bahkan selalu membangga-banggakan kebangsaan Israel atau Yahudi mereka, dan selalu mengejek orang-orang Arab dengan ejekan yang sangat keterlaluan. Sampai-sampai mereka menjuluki orang-orang Arab itu orang yang buta huruf ya, ummiyun. Nah, gitu kan. Julukinya seperti itu. Orang Yahudi itu diantaranya ya Bani Nazir, terus Quraisyah dan Kauniko ya, Kaunuko saat terakhir. Itu tiga suku di situ orang-orang Yahudi, dan mereka juga nggak akur sebenarnya 3 kelompok itu. Gitu. Dan mereka itu biasa mengkhianati perjanjian Rasulullah. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu ya merendahkan orang-orang Arab, katakannya buta huruf. Ya.
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 75. Mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Ya kan katanya lagi ya. Bebas aja. Jadi mau diapain enggak namanya orang itu kan bodoh istilahnya kan. Mereka juga tidak memiliki semangat menyebarkan agama. Modal yang mereka miliki dari agama mereka hanyalah tradisi untung-untungan, sihir, ya, meniup buhul-buhul, jampi-jampi dan semisalnya. Dengan hal itu, mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang berilmu, memiliki keutamaan dan kepemimpinan spiritual. Ngaku-ngaku aja. Alim ujum, orang Yahudi kan gitu. Ngaku. Mereka juga amat mahir di dalam seni mencari peluang kerja dan mengais rezeki. Perbisnisan biji-bijian, kurma, arak, dan pakaian berada di tangan mereka. Mereka memasok pakaian, biji-bijian, dan khamar dari luar kota serta mengekspor kurma. Selain pekerjaan tersebut, mereka juga mengerjakan pekerjaan lainnya. Mereka mengambil keuntungan dengan berlipat-lipat ganda terhadap semua orang-orang Arab. Bahkan tidak hanya sebatas itu, mereka juga memakan riba, memberi pinjaman kepada orang Arab ya, para pemukanya juga, serta mendapatkan puji-pujian dari para penyair dan citra yang baik di kalangan manusia setelah membelanjakan harta tersebut untuk hal yang tidak bermanfaat dan berguna. Mereka juga menerima penggadaian lahan, tanah, tanaman dan kebun-kebun dari para pemimpin tersebut. Hasilnya beberapa tahun kemudian sudah menjadi milik mereka. Jadi kayak gor lah gitu ya. Rentenir. Jadi mereka kasih pinjam tapi dengan itu yang mahal gitu loh tebusannya, sehingga nggak bisa nebus. Mau akhirnya diambil. Nah itulah yang diberantas sama Nabi nanti itu kan dengan adanya perjanjian. Di samping itu mereka juga gemar menyebarkan isu, membuat persekongkolan, tindakan kesewenang-wenang dan kerusakan. Mereka tebarkan permusuhan dan kebencian di antara sesama kabilah-kabilah Arab yang bertetangga. Mereka memperdaya sebagiannya atau sebagian yang lainnya dengan siasat licik tersembunyi yang tidak disadari oleh kabilah-kabilah tertentu, sehingga mereka berdarah pun sehingga mereka perang berdarah pun tetap berlangsung di antara mereka. Jari-jari mereka masih terus membakar-bakar api peperangan tersebut. Setiap kali hampir reda padam setelah tindakan memprovokasi dan memperdayainya tersebut, mereka duduk sebagai penonton memandangi tanpa bersuara, berhadap-hadapan apa yang terjadi pada orang-orang Arab tersebut. Jadi mereka adu domba. Ya kan seneng tuh, udah berantem, udah nonton gitu kan. Itu bantu ini. Kayak kita zaman Belanda dulu hidup pecah belah ya kan. Politik IDPD Impra ya. Benar mereka membekali mereka pinjam atau pinjaman dengan bunga yang berat agar mereka tidak menghentikan perang akibat kesulitan dana. Dengan perbuatan ini mereka mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama bisa menjaga keutuhan pilar Yahudi, yang kedua mampu pula membiayai pasar riba agar mereka dapat memakannya dengan berkali-kali lipat dan mendapatkan kekayaan yang besar. Makanya riba itu haram punya kan. Sahabat Nabi terapkan, para sahabat langsung nggak mau itu. Begitu turun ayat Hamr haram, udah banjir ke Madinah, buangin semua. Begitu turun ayat hijab, udah hordeng dirobek, nggak pakai nunggu. Kalau kita nunggu dulu, ntar belum punya duit ya kan gitu. Mereka tuh luar biasa ya. Taat. Belum waktunya. Gitu. Iya, beda dengan para sahabat ya, radhiyallahu anha maupun radhiyallahu anhu. Yahudi ya bener aja mereka julukin bodoh ya orang Arab itu ya. Mau diadu domba gitu ya kan.
Hah? Umi kan ibu. Iya, Umi. Kalau M-nya satu Umi, ibu. Ini Ummiyun. Ummiyun tuh orang yang buta huruf. Ummiyun. Ya. Dalam Al-Quran juga ada Ummi buta huruf. Makanya kalau kita panggil ini Ummi itu, itu buta huruf. Karena kan itu ada kalau Umminya M1 jadi ibu. Namanya Uminya tuh Yuni atau Yuyun lah. Iya. Udahlah jangan ke harap-harapan ya, kalau kita ngomongin Indonesia udah aja ya kan. Indonesia. Kadang-kadang teman-teman ngaji udah sunnah ya, namanya diganti Abu Gosok Abu gitu. Tambah-tambah gitu ya, itu sunnah sih pakai nama tambahan Abu itu. Di kota Yastrib terdapat 3 kabilah Yahudi. Nah, yang masyhur itu Bani Qaniqa, Bani Nazir, dan Bani Quraizo. Ya. Qaunuqa ini mereka adalah suku Khazraj. Nah, sekutunya Khazraj. Khazraj itu orang Madinah yang dulu sering berperang dengan suku Aus. Perumahan mereka berada di dalam kota Madinah, sedangkan Bani An-Nazir juga berdekatan. Ya. Yang ketiga Bani Quraizo. 2 kabilah terakhir ini adalah sekutu Aus. Nah, sengaja jadi domba ya. Perumahan mereka berada di pinggiran kota Madinah. Ya, yang pertama diusir tuh ya Quraizo itu, karena dia mengadu dombanya menyolok gitu loh, melanggar perjanjian juga kan. Kabilah-kabilah inilah yang selalu menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khazraj sejak waktu yang cukup lama. Bahkan mereka itu ikut terlibat langsung dalam perang Bu'ad, masing-masing bersama para sekutunya. Tentu karena tidak ada yang dapat diharapkan dari orang-orang Yahudi dalam memandang Islam kecuali dengan pandangan mata kebencian dan dengki, karena Rasulullah SAW bukan berasal dari bangsa mereka yang dapat membuat reda gejolak fanatisme kebangsaan yang selama ini menguasai psikologis dan otak mereka. Di samping itu, dakwah Islam hanyalah dakwah yang cocok untuk mempersatukan hati-hati yang berbeda dan memadamkan api permusuhan dan kebencian, serta mengajak untuk komitmen melaksanakan amanah di dalam berbagai urusan dan makanan yang halal dari sumber harta yang baik. Semua itu artinya bahwa kabilah-kabilah Arab Yastrib akan bersatu sesama mereka. Dengan demikian terlepaslah mereka dari cengkeraman orang-orang Yahudi. Aktivitas bisnis mereka akan mengalami kegagalan serta mereka tidak akan dapat lagi mengeruk keuntungan dari harta-harta riba yang sebelumnya merupakan jantung peredaran kekayaan mereka. Bahkan dimungkinkan pula kabilah-kabilah itu bangkit dari memperhitungkan kembali harta-harta ribawi yang telah diambil oleh orang-orang Yahudi tersebut, lalu meminta agar lahan dan kebun-kebun yang telah mereka sia-siakan guna membayar riba kepada orang-orang Yahudi dikembalikan lagi kepada mereka. Berarti ya. Orang Arabnya berarti ini ya. Iya, orang Arab mulai berani karena kedatangan Rasulullah kan. Balikin. Gitu. Lama ini dia kan ya tertipu dia. Dibohong-bohongin, dia disuruh perang terus kan. Gitu. Jadi otomatis kan butuh biaya kan perangan gitu. Lalu yang ngadu ya orang-orang Yahudi juga, orang Quraizo sama Qaunuqa, ya, Qaunuqa gitu. Itu orang dari orang Yahudi ini masih di Madinah, mereka juga. Enggak, mereka tuh masuk ke Madinah karena ada kabar bahwa akan ada nabi baru yang dari Mekah gitu.
ternyata bukan dari golongan mereka gitu. Dia mengatakan dari golongan mereka kan. Tadinya dari nyangkanya dari golongan itu ya. Dia kan tahu dari kitabnya bahwa nanti ada nabi, utusan Allah, nabi baru ya yang akan datang, nabi terakhir itu. Dalam kitabnya ada, dalam kitab dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil ada, Injil Mardabas itu kan, yang aslinya ya. Sekarang kan udah nggak ada, musnahkan katanya itu Barnabas palsu, ya kan? Padahal Barnabas itulah yang asli, karena dia memang benar-benar muridnya Nabi Isa. Barnabas itu bukan muridnya lagi, kan apa istilahnya mas bersaudara gitu. Barnabas itu. Nah kalau Lukas orang mana? Ya, apalagi Paulus yang orang Romawi semua itu orang bukan sahabatnya. Bukan itu kalau orang mereka tuh Hawariun ya namanya, bukan sahabat ya. Iya penolongnya Isa. Disebutnya Hawariun. Tapi mereka nggak hidup di zaman Nabi Isa, seperti pengarang buku-buku Injil itu, Injil Lukas, Injil Matius, Injil apalagi itu kan banyak, ya kan? Dia nggak hidup di zaman bukan sahabatnya atau bukan Hawariunnya itu, bukan. Jadi makanya suka kacau kan di Injil Barnabas dibilang palsu. Karena gede nggak mau itu bakal ada nabi baru itu gitu loh. Itu namanya udah jelas nabinya Muhammad. Orang-orang yang ahlu kitab tahu itu, seperti misalnya Naufal ya. Itu kan pendeta, itu ada pendeta yang juga masih saudaranya pamannya Khadijah kalau nggak salah ya. Tuh. Ya ini tuh tahu bahwa nanti akan ada nabi itu dari bangsa Arab itu. Orang Yahudi juga tahu, makanya dia dari Palestina ke Madinah, gitu, ngungsi dia. Gitu. Dia menunggu, siapa duluan mau rebut-rebutan kan? Ternyata orang-orang Ansor udah datang ke Mekah dulu dia cari siapa itu, ya kan? Berbayatlah mereka itu, makin lama makin banyak kan? Ada yang ikut, ada yang enggak. Makanya tadi ada golongan Nasrani, golongan para sahabat itu ya, Islam, dan golongan Yahudi. Yahudi itu ada 3 golongan juga, gitu kan gitu. Orang-orang Yahudi memperhitungkan hal tersebut sejak mereka mengetahui bahwa dakwah Islam berusaha untuk eksis di Yathrib. Oleh karena itu mereka sengaja menyimpan rasa permusuhan mendalam terhadap Islam dan terhadap Rasulullah SAW sejak beliau datang ke Yathrib. Sekalipun mereka tidak berani menampakkannya kecuali setelah beberapa waktu. Mau ngelawan takut, ya kan? Ya, sembunyi-sembunyi. Tapi akhirnya kan ketahuan juga. Hal ini nampak secara gamblang dari pemaparan Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Dia berkata, telah diceritakan kepadaku dari Sofiyah binti Huyai bin Akhtab bahwasanya dia berkata, aku adalah anak emas ayahku dan juga pamanku Abu Yasir. Tidak pernah aku berjumpa keduanya bersama anak-anak mereka yang lain kecuali keduanya pasti memanjakanku. Tatkala Rasulullah SAW datang ke Madinah dan singgah di Kuba, dia disinggah di Kuba di perkampungan Bani Amr bin Auf, ayahku Huyai bin Akhtab dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab mendatanginya di pagi buta. Mereka belum juga pulang sehingga matahari tenggelam. Lalu keduanya pun datang dengan berjalan tertatih-tatih dalam kondisi lemah lunglai, tidak bergairah dan terjatuh-jatuh. Kemudian aku menyambut keduanya dengan riang sebagaimana yang biasa aku lakukan. Namun tidak seorang pun dari keduanya yang menoleh kepadaku akibat kegundahan keduanya. Dan aku mendengar pamanku Abu Yasir berkata kepada ayahku Huyai bin Akhtab, "Diakah orangnya?" Dia menjawab, "Demi Allah, iya."
Apakah kamu mengenal dan yakin dia orangnya? Tanyanya. Iya, jawabnya. Apa yang ada di dalam dirimu terhadapnya? Tanyanya lagi. Demi Allah, aku yang memusuhinya selama hidupku. Hal tersebut juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang keislaman Abdullah bin Salam. Dia adalah seorang ulama kenamaan Yahudi. Tatkala mendengar kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, tepatnya di perkampungan Bani An-Najjar, dia mendatangi beliau dengan tergesa-gesa dan mengajukan beberapa pertanyaan yang hanya diketahui oleh Nabi, dan tatkala mendengar jawaban-jawaban beliau terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, dia langsung beriman detik itu juga. Dan di tempat itu juga kemudian dia berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah kaum pendusta. Jika mereka mengetahui keislamanku sebelum engkau tanyakan kepada mereka, pasti mereka menuduhku dengan tuduhan buruk di sisimu. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan orang kepada mereka, lalu datanglah orang-orang Yahudi tersebut. Sementara Abdullah bin Salam masuk ke dalam rumah. Lantas Rasulullah SAW berkata, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Mereka menjawab, dia adalah orang yang paling berilmu dan anak orang yang paling berilmu di antara kami. Orang paling pilihan dan anak orang pilihan di antara kami. Ini orang terkenal, dia orang terpandang ya. Tapi kalau dia masuk Islam, orang Yahudi pasti nggak mau ini gitu. Karena dia orang Yahudi juga kan gitu. Orang Yahudi itu kalau ngomong nggak pernah benar gitu loh, janji tapi sekarang kan Israel itu kan gitu. Dalam lapas yang lain, dia adalah pemuka dan anak pemuka kami. Dalam versi yang lain lagi, orang yang paling baik dan anak orang paling baik di antara kami, orang paling utama dan anak orang yang paling utama di antara kami. Lalu Rasulullah SAW berkata, bagaimana pendapat kalian andai Abdullah masuk Islam? Abdullah bin Salam tadi ya, Abdullah. Ya, bagaimana kalau dia masuk Islam? Semoga Allah melindunginya dari melakukan hal itu. Mereka mengucapkan 2-3 kali. Maksudnya jangan masuk Islam gitu. Lalu keluarlah Abdul Salam seraya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, syahadat ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah